Tauhid Metafisik Channel, spiritualis yang memiliki ilmu kebatinan tingkat tinggi, yang merupakan spesialis, pakar, dan master yang membahas tentang ilmu vibrasi antara diri, Tuhan, dan alam semesta, membahas tentang ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, dan mengupas tuntas rahasia tentang ilmu mustika, pusaka, dan benda bertuah. Update video terbaru dan bantu kembangkan channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe dan lonceng notifikasi gratis. Tidak ada ruginya untuk mengklik lambang merah subscribe, gratis, dan gratis. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik Channel, second channel ya. Yang tentunya di channel ini kita akan banyak fokus tentang ilmu metafisika modern, supaya tidak bingung untuk mencari penjelasan-penjelasan tentang mustika, pusaka, dan hal-hal gaib ya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan dari banyak pertanyaan ya yang saya kumpulkan, yang mana yang saya sortir yang paling banyak pertanyaan, sehingga saya buatkan video pada kesempatan kali ini. Karena ini sudah sekitar 2 minggu tidak upload ya, banyak yang minta juga untuk segera upload. Nah, yang paling banyak yang dari dulu ditanya ya, dan pernah saya bahas, tapi saya akan lebih bahas detail di kesempatan kali ini, yaitu cara cepat masuk ke dimensi gaib, melihat makhluk spiritual, ataukah seperti jin, dan hal-hal seperti cahaya-cahaya ya yang berputar-putar. Nah, tentunya dijelaskan juga di dalam Al-Quran, jin yang dilihat oleh manusia biasa itu adalah penjelmaan ya, bukan wujud aslinya, karena yang hanya mampu melihat wujud asli jin adalah nabi dan rasul yang dikehendaki yang di Al-Quran. Nah, tapi kita akan menelusuri dimensi gaib ini dengan teknik yang saya harus buka kepada Anda, buat Anda yang tidak penasaran dan bertanya terus. Kadang beberapa pelanggan ada yang sedikit cerewet ya, menanyakan hal itu terus, sehingga untuk menembus dimensi gaib ataukah makhluk spiritual Anda mau lihat, ataukah membuka ajna Anda, ataukah yang disebut dengan pineal gland yang di sini, atau mata batin. Jadi mata batin itu bukan di sini, ingat ya, mata batin bukan di sini. Di sini adanya. Orang Eropa itu menyebutnya dengan pineal gland, ataukah inti puncak spiritual manusia. Kalau bahasa terkenalnya disebut cakra 6 atau cakra ajna, yang merupakan inti spiritual setiap manusia di muka bumi ini ya. Dan orang-orang yang Anda bilang indigo, mereka itu dominan cakra ajnanya selalu terbuka, ataukah mereka adalah manusia yang berfrekuensi theta otaknya, sehingga apa yang dia lihat Anda tidak lihat, karena otaknya itu selalu berada dalam frekuensi theta yang membuat ajnanya selalu aktif, sehingga manusia biasa yang tidak terbuka ajnanya maka tidak akan melihat apa-apa. Misalnya Anda ketemu seorang indigo ya, ataukah orang yang ahli dalam hal metafisika, dia melihat sesuatu di tempat tertentu, tapi Anda tidak melihat apapun. Nah, sebenarnya ya ada sesuatu itu, dan hanya bisa terlihat ketika frekuensi otak dan mata Anda menuju ke theta. Kalau Anda beta ataukah seperti manusia normalnya, maka Anda tidak akan melihat hal tersebut. Nah, kita akan masuk ke frekuensi gaib, ataukah disebut dengan frekuensi plasma, ada yang sebut seperti itu, ada yang sebut pembukaan mata batin, ada yang menyebutnya adalah menurunkan frekuensi. Nah, kalau muslim ya, saya seorang muslim dan dilahirkan sebagai muslim. Nah, saya melakukan
penerobosan dimensi gaib itu yang tercepat dengan meditasi ataukah zikir. Nah, meditasi di luar muslim itu memiliki hampir fungsi yang sama dengan zikir ya. Nah, yang saya sebut dengan zikir meditasi ya. Ada yang menyebutnya dengan zikir para wali, ada yang menyebutnya dengan zikir Allah ya, dan berbagai macam sebutan. Nah, tentunya di dalam zikir meditasi ini saran yang pertama, kalau Anda mau melakukan sendiri, itu dilakukan setelah sholat tahajud ya. Jadi di atas jam 12 ya, Anda tidur dulu, setelah itu Anda bangun niatkan untuk sholat tahajud, dan Anda zikir tawasul dan melakukan amalan ini. Anda bisa buktikan sendiri benar apa tidak, tapi semua yang sudah mencoba hal ini itu bisa disebut 99,9% berhasil. Ada yang lebih lama, ada yang sebulan, ada yang 3 hari, ada yang 5 hari, ada yang sehari ya, tergantung fokus Anda ke dalam zikir meditasi ini. Nah, yang Anda hanya ucapkan yaitu Anda sebut Hu Allah ya. Ini banyak berbagai versi ilmu-ilmu untuk belajar mengenali Tuhan. Ada yang menggunakan teknik itu, ada yang untuk masuk ke dimensi spiritual. Dan menurut saya ini mampu masuk cepat ke dimensi spiritual. Jadi Hu Allah, Hu itu artinya dia Allah. Allah itu adalah nama sebutan Tuhan sebagai Muslim ya. Jadi dia Allah. Nah, ketika Anda setelah selesai zikir, ketika sholat tahajud, tawasul ya, itu kita sebut sebagai pemanasan awal. Nah, baru Anda melakukan hal ini ketika Anda duduk bersila tegak pakai sajadah ya, tentunya hadap kiblat. Nah, Anda membaca Hu Allah ini. Caranya adalah Hu, Anda tarik nafas. Hu itu artinya dia Allah ya. Istilahnya panggilan pribadi. Allah itu adalah nama yang kita kenal sebagai Tuhan kita ya, sebagai Muslim. Nah, ketika Anda menyebut Hu, itu Anda tarik nafas sedalam-dalamnya sampai dia masuk ke dalam kepala Anda sekuat-kuatnya secara perlahan. Seperti ini. Hu, panjang sampai dia terasa di kepala Anda, di bagian ajna Anda. Ketika Anda lepas pun pelan-pelan Allah. Nah, itu Anda lakukan sekuat-kuatnya. Bagusnya ya ganjil sebagai hitungan yang sunnah dalam zikir ya. Jadi ketika Anda melakukan itu, untuk pemula Anda pejamkan mata ya, sambil memegang tasbih. Kalau Anda punya wangi-wangian boleh ya, sebagai sunnah. Ingat, sebagai sunnah, bukan untuk memanggil jin. Nah, ketika Anda bernafas, tarik nafas lama sampai kerasa di sini Allah. Nah, itu Anda lakukan terus ya. Terus Anda lakukan. Kalau nanti ada ciri-ciri yang dimana dimensi gaib ataukah dimensi spiritual itu akan terbuka. Nah, terus Anda lakukan, ada yang melakukannya setengah jam, ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, tergantung tingkat seberapa cepat dia menembus dimensi itu. Nah, ciri-cirinya dimensi gaib ini gerbangnya terbuka. Pertama, kepala Anda bergetar sendiri, bergerak sendiri. Bukan Anda sengaja gerakkan. Dia bergerak seperti ini, ya. Dia bergerak sendiri tanpa Anda minta. Dan setelah bergerak, Anda seperti ditarik. Seperti sukma Anda mau ditarik. Sampai Anda terangkat rasanya. Bahkan Anda merasakan seperti terbang. Seperti terbang, ingat ya, Anda merasakan seperti terbang sampai Anda melakukan gerakan yang tidak Anda sadari, dan tarikan itu seperti ditarik paksa, seperti ditarik paksa. Nah, setelah Anda dalam posisi tertarik, Anda punya perasaan ya, bahkan seperti terbang. Nah, setelah itu Anda akan melihat berbagai macam bentuk
yang di sekitar Anda ya. Nah, selalu saya bilang itu adalah penjelmaan, bukan wujud asli. Nah, ada yang melakukan praktek ini, dia melihat dirinya sendiri menjadi dua, apakah itu jin ataukah itu korin ya. Ada yang melakukan teknik ini melihat sesuatu yang aneh-aneh. Kalau saya pribadi, saya melihat kepala seperti setan, iblis gitu ya, setengah pintu besarnya, dan melihat diri saya sendiri sambil tertawa di depan saya dengan baju yang sama, bentuk dan kopiah yang sama. Dan ada yang mendengar keramaian seperti di tengah pasar, seperti para jin bertransaksi ataukah melakukan perbincangan. Ada yang mendengar tepukan-tepukan tembok ya, bukan tikus di atas plafon, tapi tepukan-tepukan di tembok yang sangat keras. Dan ada yang melihat dimensi-dimensi berputar seperti cahaya keemasan ataukah lorong waktu ya. Jadi berbagai macam yang dilihat. Nah, itu Anda sudah mulai masuk ke frekuensi theta, sudah terbuka ajna Anda, sudah masuk ke frekuensi semesta, dan Anda akan melihat berbagai bentuk yang seperti orang indigo lihat. Nah, bedanya orang biasa dengan orang indigo ini, mereka lebih sering frekuensi tetanya itu terbuka, sehingga dia kadang melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, bagi yang manusia biasa ya, yang tidak indigo, nah seperti saya pribadi, saya bukan orang indigo. Nah, saya tidak bisa melihat jin seperti orang indigo, tapi kadang-kadang karena mungkin sering meditasi atau latihan, kadang-kadang terbuka, tidak sesering orang indigo. Nah, kalau Anda sering latihan ya, maka itu akan melatih Anda punya ajna ya. Dan kalau manusia biasa, kalau jarang meditasi, ya tidak akan bisa melihat, kecuali itu asyu'ala ataukah jin kalangan penyihir yang mewujudkan dirinya dari dimensi halus ke dimensi padat. Kecuali maksudnya jin itu menampakkan dirinya di Anda, di mata Anda ya. Nah, jadi sebelum mata zohir ini melihat yang dua ini, dia melakukan proyeksi di ajna Anda, barulah terlihat semesta ini ya, seperti itu. Jadi mungkin itu kesimpulan pertanyaan dari semua teman-teman. Anda ulangi kalau kurang jelas ya. Nah, pertanyaannya lagi, bagaimana cara menutup kalau sudah terbuka? Nah, ketika Anda posisi terbuka itu, Anda sadar ya, Anda benar-benar sadar. Bahkan Anda melakukan astral projection, maksudnya Anda melihat fisik Anda dari luar diri Anda. Nah, Anda sadar akan hal itu, dan Anda bisa mengontrol sendiri ya. Anda bisa balik sendiri ataukah menutup sendiri. Nah, itu yang dialami banyak orang yang melakukan praktek ini ataupun saya. Jadi Anda sadar ya, dan Anda bisa tutup sendiri dengan niat Anda menutup, dengan mungkin membaca Bismillahirrahmanirrahim ataukah amalan yang Anda kuasai ya. Jadi Anda sadar bisa menutupnya. Nah, seperti itu jawabannya. Semoga banyaknya pertanyaan ya yang terus-menerus dari dulu ini menjawab pertanyaan Anda ya. Dan Anda bisa buktikan langsung supaya tidak hanya teori, karena ratusan orang yang sudah berhasil dari kalangan manapun, baik dia orang biasa ya, baik dia anggota, baik dia ahli spiritualis, ataukah kolektor pusaka, ataukah dia dari luar negara, itu semua berhasil 99,99% ya. Anda bisa buktikan ya. Dan sepemahaman saya tidak ada risiko khusus di dalam cara ini. Hanya kalau Anda takut, lebih baik Anda minta ditemani oleh orang yang Anda percaya atau guru Anda ya. Nah, untuk Anda mengamalkan, misalnya Anda mau minta ijazah, cukup Anda kirimkan Al-Fatihah saja ke Haji Sabardianto ya, dan Bapak Dahlan ya. Cukup satu kali saja. Nanti saya tulis di video ini Al-Fatihah sekali untuk ijazahkan, dan Anda bisa buktikan langsung. Nah, seperti itu pada kesempatan kali ini, semoga terjawab ya, dan dukung terus channel ini, informasikan kepada teman-teman Anda yang suka hal metafisika dan spiritual untuk mendapatkan ilmu-ilmu terbaru tentang metafisika ya.
Dan tentunya kunjungi juga ya channel pertama saya, channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali, yang banyak membahas tentang ilmu kekayaan, ilmu kebatinan. Dan subscribe terus channel Tauhid Metafisik ini. Kunjungi juga channel ketiga saya, yaitu Maniak Akik, yang membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi secara ilmiah dan metafisika modern. Dan channel baru yang khusus membahas tentang batu keindahan, yaitu batu bacan ya. Karena saya games lover, pecinta akik juga, dan saya meneliti energi-energi pada akik ini dengan harga yang bersahabat di sana ya, dengan keindahannya. Nah, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelum akhir video ini, ada sedikit melihat review baju sufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.